manifestasi itu perwujudannya jelas ya. Yang pertama, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, penutup para rasul. Yang pertama ini ya, manifestasinya iman. Yang kedua, akhlak. Menghidupkan akhlaknya Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang ketiga, sunnah. Jadi ya sunnah-sunnahnya kita jalankan. Yang keempat, prioritas. Kita prioritaskan, kita utamakan. Yang kelima, sholawat diperbanyak. Jadi sholawat ini nanti kapan-kapan kita bahas ya. Rahasia, filosofi, khasiat, macam-macam. Ada banyak teori tentang ini. Tapi sementara pokoknya sholawatan sing akeh. Kadang-kadang kalau ngerti teorinya malah tidak jadi sholawatan. Terus Al-Quran tentu saja membaca, memahami, menjalankan. Dan belajar, nambah ilmu. Jangan ngaku cinta Rasulullah kalau tidak mau belajar. Merasa sudah pinter, merasa sudah ngerti, nganggep, oh saya makomnya sudah ulama Pak. Sudah tidak butuh belajar lagi, tanya saja apa saya iso jawab mesti. Tidak, semoga tidak muncul itu. Kalau mencintai Rasulullah ya cinta ilmu, siap belajar. Termasuk mencintai yang dicintai Rasulullah. Ini yang umum. Jadi dari berbagai sumber saya simpulkan ini manifestasi cinta Rasulullah. Ada yang unik. Ini silahkan teman-teman cari kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arush Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kata beliau, manifestasi cinta pada Rasulullah itu 4. Yang pertama, qanaah. Merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup itu kan selesai sudah. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia sadar, yo ini jatahku yang diberikan oleh Allah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa kita sudah cinta Rasulullah itu kita punya karakter qanaah. Yang kedua, zuhud. Tidak tamak terhadap dunia. Karena secara umum tuntunannya Rasulullah itu ya perjalanan hidup ini menuju akhirat. Yang hakiki itu akhirat. Maka jangan sampai jatuh cinta pada dunia. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, waktu sesi asketis itu. Kan itu ada materi zuhud. Pak, kalau saya zuhudnya besok saja lah, Pak. Kalau sudah sukses, sudah kaya, sudah segalanya terpenuhi baru saya zuhud. Apa jaminannya? Waktumu masih banyak. Jadi latihanlah zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak kerja, tidak ngapa-ngapain. Tidak. Latihlah batinmu untuk tidak terikat dan jatuh cinta dengan dunia. Mungkin diawali dari latihlah dirimu biar kuat. Kalau kehilangan apapun yang duniawi, asalkan tidak kehilangan Allah. Nah ini membangun mental zuhud. Tidak harus kamu uzlah ke hutan-hutan atau menjauh dari keramaian, tidak harus begitu. Tapi pelan-pelan latihlah batinmu untuk berwatak uzlah. Tidak tamak terhadap dunia, tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini justru manifestasi cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, tinggalkan ucapan perbuatan yang tidak ada gunanya. Hari ini mungkin manifestasinya antara lain percakapan-percakapan di medsos yang tidak produktif. Yang isinya hanya mengeruhkan pikiranmu, tinggalkan saja. Kata Nabi, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tandanya baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kita itu sering dipaksa untuk ngurusi yang bukan urusan kita di medsos.
Apa saja ingin kita komentari. Kita buka front untuk gegeran dengan siapa saja yang beda dengan kita. Buahnya tidak ada selain perpecahan, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, buka Instagram, nambah musuh. Ini namanya malayak nih. Sesuatu yang tidak ada gunanya bukan urusan kita. Boleh tinggalkan saja. Toh yo komentarmu juga tidak terlalu penting. Cuma nambah ruwet saja. Oke ya. Ini manifestasi kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi karena Rasulullah kan dikenal menjaga ucapan, tidak banyak bicara. Oke, kan di antara cirinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Keimananmu dipertanyakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata yang baik atau diam. Berarti orang yang omongnya banyak tidak ada gunanya, ngalor ngidur, apalagi isinya buruk-buruk, jangan-jangan belum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan yang terakhir tentu saja jangan berbuat zalim pada sesama. Nabi tidak pernah menzalimi siapapun. Kata saya Ibnu Athaillah, rumus hidup bahagia itu tidak zalim. Tidak zalim berarti hidupmu aman, nyaman. Jadi kenapa tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang disakiti. Dalam situasi seperti ini hidup kita tenang, kecemasan hilang. Kalau kecemasan hilang, kita mantap menjalankan amanahnya Allah. Jadi sekali-sekali ayo kita muhasabah ya. Jangan-jangan aku ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Sehingga aku ini gelisah, was-was. Dalam bentuk apapun kezaliman itu. Mungkin ada barangnya yang kita langgar tanpa hak. Mungkin ada hatinya yang kita sakiti. Mungkin ada macam-macam. Coba dicek. Jangan-jangan kita ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Biasanya itu akan kita rasakan kemudian. Efeknya. Bagi teman-teman yang kok sering dikejar cemas ya. Hal-hal kecil tidak penting kok. Aku ini cemas. Kemungkinan kalau versi rumusnya saya benar atau lainnya ya mungkin jangan-jangan memang ada kezaliman yang kita lakukan. Entah pada siapa, tentang apa, atau jangan-jangan pada diri kita sendiri. Ya, nanti ini tema ini beberapa kali saya bahas di tema-tema self-love dan lain sebagainya. Oke, jadi ini tambahan dari tadi ya. Kalau tadi kan ada itu ikut sunnah dan lain sebagainya. Nah ini tambahannya. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu qanaah, zuhud. Hanya yang penting dan yang baik yang dikatakan dan yang dilakukan serta tidak zalim. Ini ciri-cirinya pecintanya Rasulullah. Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Ada syairnya Jalaluddin Rumi yang menurut saya menarik. Kita pakai untuk mengakhiri sesi ya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, kita belajar menjadi manusia dari Allah. Kitalah pahlawan cinta dan para sahabat Muhammad. Meski dia seorang di antara kita, dia tidak seperti kita. Kita sepenuhnya dari tembaga, dan Muhammad bagai ramuan penjelma emas. Kabarkan syukurmu, karena dari patung berhala Muhammad membebaskanmu. Agar merdeka engkau dari berhala-berhala batinmu. Kusembahkan sholawat padamu, biar kedekatan dengannya bertambah. Karena dengan dekat kepada keseluruhan, semua bagian pun dekat juga. Ini kalimat yang terakhir itu, kita mengucapkan sholawat pada Rasulullah, maka kita akan tambah dekat dengan Allah. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti sebenarnya kita sedang dekat dengan segalanya.
Baik, ada lagi, ini yang sering dikutip orang. Aku adalah pelayan Al-Quran sepanjang hidupku. Dan aku adalah debu tanah di mana kaki Muhammad melabuh. Andai bayangan wajah Muhammad terpantul ke sebuah dinding, jantung dinding itu akan berdetak hidup. Dinding itu berkat pantulan wajah yang terrahmati, merasakan kebahagiaan tak terperikan hingga ia akan tertolong dari kemunafikan. Ia akan merasa malu karena bermuka dua, sedangkan Muhammad yang soleh dan suci hanya memiliki satu wajah saja. Mustafa begitu damai, rahmat Allah baginya. Sedemikian mulia hingga bulan pun tak berani menatap wajahnya dan bahkan terbelah. Ini Maulana Jalaluddin Rumi. Baik, teman-teman, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi seperti saya bilang tadi, ini teori-teorinya boleh kita lewatkan saja, tapi cinta kita pada Rasulullah semoga tetap hidup dan kita hidupkan. Untuk konteks ngaji filsafat, boleh kita tutup dengan surat An-Nahl ayat 44 ini. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi ma nazala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Firman-Nya Allah, dan kami turunkan padamu Muhammad al-dzikr, Al-Quran, untuk engkau jelaskan pada mereka ma nazala ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Dan ini yang saya sebut nyambung dengan ngaji filsafat, la'allahum yatafakkarun. Semoga mereka mau berpikir. Nah, ngaji kita selama ini semoga bagian dari upaya yatafakkarun ini, latihan berpikir. Antara lain memahami ayat-ayat Allah.